Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam pembelajaran matematika wajib, materi yang baru yaitu yang tentang matrik gitu ya. Nah, kalau sebelumnya kita belajar tentang program linear ya, kita berlanjut ke matrik ya. Matrik ini relatif lebih mudah lah gitu ya di awal-awal ya. Nah di sini Bapak bacakan saja lah pengertian matrik gitu ya. Meskipun kalian bisa baca sendiri gitu ya. Jadi matrik ini ya, matrik merupakan susunan kelompok bilangan di dalam suatu jajaran berbentuk persegi panjang maksudnya. Dan diatur berdasarkan baris dan kolom yang kemudian diletakkan di antara dua tanda kurung. Tanda kurung yang dipakai untuk mengapit susunan anggota matrik tersebut bisa berupa tanda kurung biasa ya, seperti itulah kan, atau kurung siku ya, siku seperti gini kan gitu. Nah gitu ya. Bilangan pada matrik disebut elemen atau unsur matrik ya. Jadi di dalam itu namanya elemen atau unsurnya ya. Nah, kemudian kumpulan elemen atau unsur yang tersusun secara horizontal itu yang ke sini gitu, disebut baris ya. Nah jadi yang ini nih. Nah ini adalah horizontal, ini baris ya. Ini baris pertama, kemudian ini baris kedua, nah gitu ya. Ini baris pertama, ini baris kedua ya maksudnya. Sementara kumpulan elemen unsur yang tersusun secara vertikal itu ya. Vertikal itu yang berarti yang ke sini nih. Nah, yang ke sini ya. Ini vertikal, ini ke sini vertikal juga kan. Yang disusun vertikal disebut kolom. Jadi kalau arahnya ke samping ke sini gitu ya. Nah, itu adalah baris. Tapi kalau ke sini gitu kan arahnya, nah itu adalah kolom gitu ya. Matrik yang memiliki M baris gitu ya. M baris dan M kolom. M itu kan bisa 2, 3 dan seterusnya. Disebut matrik M kali N. Jadi penulisan ordo matrik itu adalah M kali N. Jadi dan disebut sebagai matrik yang memiliki ordo M kali N. Selain itu penulisan matrik menggunakan huruf kapital, huruf besar istilah kita ya. Atau kalau misalnya di buku ya, bisa ditebalkan. Jadi si matrik itu ini bisa huruf kapital atau ditebalkan ya. Tapi yang paling mudah adalah huruf kapital ya. Jadi kalian kalau menulis tebal kan agak susah ya, harus tebal-tebalkan. Nah itulah pengertian matrik gitu ya. Jadi contoh matrik di sini contoh matrik, tulisan matrik A sama dengan 1 min 5 10 8 ya. Nah ini karena ordernya berapa ini 2 kali 2 karena di sini baris kan ada 2 ya, ini baris. Jadi matrik itu baris diikuti banyaknya kolom ya, ordo matrik ya. Ordo matrik itu banyaknya baris diikuti banyaknya kolom. Ini kan 1, 2 makanya isi 2 dan ordo kolomnya gitu kan. Kolom. Nah, ini kolom ini. Nah, ini juga ada 2 ya. Maka di sini ordo matriknya ada 2 kali 2. Jadi karena memiliki jumlah baris 2 dan kolom 2, maka berordo 2 kali 2 ya. Ini belum terlalu susah lah ya. Kemudian matrik B di sini ya, matrik B. Di sini matrik B. Ini contoh penulisan matrik ya, matrik bisa begini kan, kemudian banyak lah ya matrik. Nah, ini artinya ini kolom siku, ini unsur-unsur matrik. Matrik B contoh seperti ini 1, 2, min 3, 4, min 2. Boleh yang bacanya ke bawah, boleh 1, 4, 2, 6, min 3, min 2. Tetapi lebih baik membaca itu ke samping ya, karena baris dan kolom. Jadi matrik B itu adalah 1, 2, min 3, 4, 6, min 2. Jumlah matrik ordo matrik B adalah 2 kali 3. Kenapa 2 kali 3? Karena di sini ada barisnya 1, 2. Ada 2 baris ya, maka di sini. Nah, jadi menurut ordo itu baris dulu ya. 2. Kemudian kolomnya ada berapa di sini? Kolomnya ada 1, 2, 3 ya. Jadi
ordo matrik B itu adalah 2 kali 3 karena barisnya ada 2, ini di samping dan kolomnya ada 3, 1, 2, 3, maka ini ordonya adalah 2 kali 3 itu menentukan ordo matriknya. Jadi kalian hitung yang ke sampingnya ada berapa, hitung yang ke bawahnya ada berapa, itu menunjukkan ordo matrik. Kemudian kita akan menentukan elemen matrik gitu ya, jadi letak matriknya itu. Di sini contohnya diketahui matrik A itu 1, 2, 3, kemudian min 4, min 5, 6, min 7, min 8, 9. Ini ordonya kalau kita, karena di sini ordonya barisnya ada 1, 2, 3 ya. Ada 3 berarti 3 ya. Barisnya ada 3, kemudian kolomnya juga 1, 2, 3. Kolomnya juga ada 3, maka ordo matriknya itu adalah otomatis 3 kali 3 ya. 3 kali 3. Ini baris pertama, ini baris ketiga, ini baris kedua yang tengahnya. Ini kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga ya. Nah, elemen yang terletak pada baris pertama, kolom pertama. Berarti tentukan elemen yang terletak pada baris pertama. Ini berarti baris pertama ke sini ya. Kemudian kolom pertama, ini kolom pertama. Nah, gitu kan, berarti ada yang pertemuan antara garis ini dan garis ini ya, maka ini adalah sini 1. Maka jawabannya adalah 1 ya. Tuh, ini lihat jawaban di bawah. Jawaban di bawah adalah 1 ya. Kemudian elemen pada baris kedua, kolom ketiga. Kayak tadi lagi kalian coret ya. Elemen pada baris kedua. Ini baris kedua kan di sini. Nah, di baris kedua kan. Kemudian kolom baris kedua, kolom ketiga ini kolom 1, kolom 2, kolom 3 di sini. Ini kolom ketiga kan. Nah, ada yang tercoret. Berarti bilangan yang dicoret 2 kali di sini adalah angka 6. Maka elemen pada baris kedua kolom ketiga adalah 6 ya. Kita lihat jawabannya di bawah, betul 6. Nah, 6 ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga atau yang C, elemen pada baris ketiga. Baris ketiga berarti yang ini nih, baris ketiga ya. Kemudian kolom kedua kan berarti ini. Ini kolom kedua. Ini kolom kedua berarti bilangan yang dicoret. Nah, coret itu adalah negatif 8 ya. Ini negatif 8 berarti jawaban untuk yang C itulah negatif 8. Kita lihat betul di bawah adalah negatif 8 ya. Nah, betulnya itulah menentukan elemen ya, matrik. Penjelasan di bawah kita dilanjut di video ya.